Oke, pada soal nomor 1, ini adalah materi tentang matriks. Nah, karena kita akan mencari nilai dari A, B, dan C, juga D, yang dimana A, B, C, D itu elemen dari matriks A, B transpose di inverse. Artinya, kita harus mencari matriks A, B transpose-nya terlebih dahulu nih. Berarti, kalau gitu, A, B transpose itu matriks A-nya 1, min 1, 2, kemudian 2K, 1. Dan matriks B transpose-nya 0, 3, 2, 1, 1, dan min 1. Kalau kita kali jadinya apa? 1. Di sini 3K plus 2, kemudian min 2 dan K plus 1. Nah, karena di sini diketahui determinan AB transpose adalah min 2, maka determinan AB transpose sama dengan 1 dikali K plus 1, berarti K plus 1 dikurangi min 2 dikali 3K, min 6K dikurangi 4. Nah, sama dengan min 2. Berarti K min 6, berarti berapa? 7K, 1 min 4 plus 5 sama dengan min 2. Berarti 7K sama dengan min 7 dan K-nya adalah min 1. Nah, kita substitusi ke sini. Berarti matriks AB transpose-nya berapa? 1, min 2, min 1, 0. Nah, kalau kita pengen cari A, B transpose, kemudian di inverse, berarti gimana? 1 per determinan. Determinannya adalah min 2. Kemudian, matriks ini gimana? Nah, 1 sama 0 kita tukar. Min 1 sama min 2 dikasih negatif ya. Di sini 2, di sini 1. Nah, karena kita mau cari ABCD, di mana ABCD adalah elemen dari matriks AB transpose di inverse, berarti A-nya itu 0, B-nya 2, C-nya 1, D-nya 1, kemudian ABCD ini dikali sama min 1 per 2. Berarti nilai dari A tambah B tambah C tambah D sama dengan min 1 per 2 dikali 0 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Jadi berapa? Min 1 per 2 dikali 4. Jadinya min 2. Min 2. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Oke. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini mengenai limit trigonometri ya. Nah, berarti kalau gitu, karena ini tidak bisa disubstitusi dan sulit untuk difaktorkan, maka kita kali dengan akar sekawannya. Oke, limit X mendekati pi, kita tulis 5 tambah cos X. Ini akarnya cuma sampai cos X ya, bukan sampai min 2. Min 2 per X pi min X kuadrat, berarti kalau akar sekawan dari akar 5 tambah cos X min 2 itu apa? Akar 5 tambah cos X plus 2. Dibagi juga sama akar 5 tambah cos X plus 2. Nah, berarti kita dapatkan apa? Limit X mendekati pi akar 5 tambah cos X min 2 dikali akar 5 tambah cos X plus 2. Berarti hasilnya 5 tambah cos X min 2 kuadrat ya. Berarti min 4. Kemudian per, kita tulis lagi, pi min X kuadrat dikali akar 5 tambah cos X ditambah 2. Oke, berarti ini limit X mendekati pi, 5 dikurangi 4 yaitu 1 tambah cos X per pi min X kuadrat
dikali 5 tambah cos X plus 2. Nah, yang ini bisa langsung kita substitusi. Berarti kalau gitu kita tetap tulis limit X mendekati pi 1 tambah cos X per pi min X kuadrat. Nah, kita substitusi pi nih. 5 ditambah cos pi. Cos pi itu berapa? Ya, cos 180 nilainya min 1. Berarti akar 5 ditambah min 1 jadinya akar 4. Akar 4 berapa? 2. 2 tambah 2 4. Oke, kita tulis di sini 4 ya. Kita naik seret. Nah, berarti limit X mendekati pi dari 1 tambah cos X per pi min X kuadrat. Nah, ini kita kali lagi sama akar sekawan. Akar sekawannya apa? 1 min cos X per 1 min cos X. Dikali, ingat, sama 1 per 4. Terus, limit X mendekati pi 1 plus cos X dikali 1 min cos X. 1 min cos kuadrat X. Per, ini kita tulis, pi min X kuadrat dikali 1 min cos X dikali 1 per 4. Nah, kita tulis lagi limit X mendekati pi. Nah, 1 min cos X itu, kita ingat nih, identitas trigonometri. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Artinya, sin kuadrat X adalah 1 min cos kuadrat X. Nah, kita ganti 1 min cos kuadrat X dengan sin kuadrat X. Berarti kita tulis di sini sin kuadrat X per miring, sin kuadrat X per pi min X kuadrat 1 min cos X dikali 1 per 4. Nah, ini kasusnya sama seperti yang tadi. Berarti kita pisah nih. Ini ya, yang ini langsung kita substitusi. Jadi berapa hasilnya? Kita tulis lagi limit X mendekati pi sin kuadrat X per pi min X kuadrat 1 per 1 dikurangi cos pi. Cos pi tadi min 1, berarti 1 ditambah 1, jadinya 2 kali 1 per 4. Nah, karena ini adalah sudutnya X dan ini pi min X, nah kita harus buat si sudutnya ini sama. Jadi kita ubah sin X-nya menjadi sin pi min X dikali 1 per 8. Nah, ingat gak nih sifat limit? Kalau misalkan kita punya limit sin A per A, berarti hasilnya 1. Nah, ini kan sudutnya sama ya, anggap aja ini A. Berarti sin kuadrat A per A kuadrat, berarti hasilnya 1 dikali 1 per 8, yaitu 1 per 8. Jawabnya apa? B. Oke. Soal selanjutnya nomor 3. Nah, di sini ada tentang deret ya. Barisan. Ada barisan aritmatika di mana suku pertama yaitu U, suku keduanya itu U2, suku ketiganya U3 dan seterusnya. Nah, di sini kita tahu kalau U3 dikurangi U1 itu 6. Dan U6-nya adalah 12. Yang ditanya luas daerah
yang dibatasi oleh kurva ini ya. Nah, mau nggak mau kita harus cari U1, U2, dan U3-nya berapa. Oke, untuk barisan aritmatika, rumus UN itu apa? A ditambah B N-1 ya. Nah, berarti kalau gitu, kalau U3 berarti berapa? A ditambah 2B. Nah, U1 itu apa? A sama dengan 6. Oke. Kemudian A dengan min A habis ya. Berarti 2B sama dengan 6. B-nya berapa? 3. Nah, U6 itu apa? A ditambah 5B sama dengan 12. B-nya 3 nih. Kita masukin ke sini. Berarti A ditambah 15 sama dengan 12. Artinya A-nya min 3. Nah, kalau gitu deretnya apa nih? Sorry, barisan ya. Barisan U1 kan A ya, berarti A-nya min 3. Min 3. U2-nya A-nya min 3, B-nya 3, berarti 0. U3-nya 3, dan seterusnya. Nah, berarti kurvanya, kan kurvanya itu U1x kuadrat, U2x ditambah U3. U1-nya min 3, x kuadrat ditambah U2-nya 0, 0x ditambah 3. Nah, kalau gitu ini sama aja kayak apa? Min 3x kuadrat tambah 3. Nah, kan yang ditanyain adalah luas kurva yang dibatasi oleh kurva itu ya, luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Nah, ada nih rumus cepatnya, yaitu luasnya itu D dikali akar D per 6A kuadrat. Nah, kalau gitu kita harus cari nih D-nya dulu. D itu apa? Diskriminan. Diskriminan rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Kita substitusi. B-nya berapa? B-nya 0 ya. Nih, 0. 0 dikurangi 4. A-nya min 3. C-nya 3. Berarti D-nya berapa? 36. Masukin ke rumus. Berarti luas sama dengan 36 akar 36 per 6 dikali A-nya berapa? Min 3 pangkat 2. Berarti 36 dikali 6 per 6 kali 9. Nah, coret-coret boleh? Boleh. Ini jadi berapa? 4. Jadi luas daerahnya 4 satuan luas. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Nah, yang nomor 4. Yang nomor 4 ini tentang fungsi komposisi. Di sini kita punya fungsi fx, yaitu 1 min x per x, dan fungsi GOF, yaitu 2x min 1. Oke, nah kalau gitu, kita kan mau nyari G inverse ya. Berarti kita harus tahu dulu GX-nya itu berapa. Nah, cara nyari GX, kita gunain fungsi komposisi dari GOF, yaitu 2x tambah 1. GOF itu kan sama aja kayak GFX ya. Nah, kalau kita pengen cari nilai G-nya, berarti kita harus cari dulu nih nilai dari F inverse. F inverse X. Nah, F inverse X-nya berapa? Ingat, kita punya rumus cepat buat nyari inverse ya. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, berarti f inverse-nya adalah a sama d ditukar, kemudian dinegatifkan. Berarti min dx, b sama c-nya tetap, berarti plus b per cx min a. Jadi yang ditukar itu koefisiennya aja ya. Nah, berarti kalau gitu F inverse-nya berapa ini? 1 per X tambah 1. Nah, F inverse ini kita substitusi ke X yang ada di GOF gitu ya. Berarti ini GX
sama dengan 2 dikali F inverse-nya berapa? 1 per X plus 1 tambah 1. Nah, jadinya apa? 2X tambah 1 tambah 1. Kalau kita samain penyebut jadinya 2 tambah X tambah 1 per X tambah 1 atau 3X, atau X tambah 3 per X tambah 1. Nah, yang mau kita cari adalah G inverse X. GX-nya ini. Berarti G inverse-nya gimana tadi kita balik ya? Jadinya min X ditambah 3 per X min 1. Nah, karena di pilihannya itu X-nya positif semua, berarti ini harus kita kali dengan negatif 1. Jadi apa? X min 3 min X plus 1 atau X min 3 1 min X. Jawabannya adalah ya D nih ya, D. Itu. Oke, sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada sebuah balok katanya ya. Ada sebuah balok di mana baloknya ini kita gambar dulu. Ada balok baloknya balok apa katanya? A B C D E F G H. Nah, sudut EBA berarti yang mana? BA berarti ini ya. Nah, sudut EBA-nya berapa? Pi per 4 atau 45 derajat. Kemudian sudut GBC. Nah, berarti yang ini ya. Yang ini berapa katanya? Pi per 3 atau 60 derajat. Jika A itu EGB, nah, A itu ini A. Yang ditanya sin A-nya berapa? Nah, berarti kalau gitu kita nanti pakai aturan cosinus ya. Cos A gitu. Kita bakalan cari cos A, baru kita bakalan cari sin A-nya. Oke, pertama karena ini belum tahu nih panjang AB, BC ataupun FB sebagai tinggi, kita misalin aja nih, misal AB-nya itu, misalkan AB-nya itu X. Berarti kalau kita pengen cari X dan di sini sudutnya 45 derajat, kita bisa menggunakan tangan dari sudut B ya. Tangan itu kan depan per samping. Depannya adalah EA, sampingnya X. B-nya kan 45 derajat, berarti tangan 45 per EA per X. Nah, berarti tangan 45 berapa? 1 EA per X, berarti EA-nya sama dengan X. Jadi EA sama dengan X juga ya. Nah, kalau gitu kalau kita mau nyari nilai BE-nya, nah kita boleh pakai sin atau boleh pakai cos. Di sini kita mau pakai cos deh.
cos dari B. Cos itu apa? Samping per miring. Sampingnya X, miringnya yang mau kita cari yaitu BE. Cos B berarti cos 45. Cos 45 X per BE. Cos 45 berapa? 1/2 akar 2 sama dengan X per BE. Berarti BE-nya adalah 2X per akar 2, atau kalau kita rasionalkan jadinya X akar 2. Nah, setelah itu BE-nya kita udah tahu, kita mau cari nah dari sini nih, kita kan belum tahu ya BC itu berapa. Nah, ini juga sama, kita pergunakan tangan. Berarti tangan dari sudut B yang ini ya. Nah, tangan dari sudut B yang ini itu depan per samping. Depannya GC. GC itu kan sama kayak EA ya, berarti ini adalah X. Nah, berarti X per BC. Berarti tangan 60 sama dengan X per BC. Berarti tangan 60 itu berapa? Akar 3. Akar 3 X per BC. Berarti BC-nya X per akar 3. Oke. Kalau gitu kita bisa dong cari BG ya kayak tadi. Pakai sin, boleh deh sin. Sin B sama dengan sin itu depan per samping, depannya X, depan per miring, sorry. Miringnya BG yang mau kita cari, berarti sin 60 sama dengan X per BG. Sin 60 adalah setengah akar 2 X per BG. Berarti BG-nya berapa? Oh ya, sin 60 itu setengah akar 3 ya. Berarti X-nya adalah 2X per akar 3. Sorry. Nah, 2X per akar 3. Kemudian, nah, kita udah tahu nih EB atau BE. Kita udah tahu juga BG. Nah, untuk mencari sudut A-nya itu berapa, kita juga harus tahu EG. EG itu berapa? Kita ambil segitiga EHG. Segitiga EHG ya. Nah, di mana HE itu sama dengan BC. Nah, BC-nya tadi X per akar 3 ya. HE itu X per akar 3. Sedangkan HG itu adalah X. Nah, berarti kalau gitu GE berapa? Akar X kuadrat ditambah X kuadrat per 3. Berarti berapa? 4X kuadrat per 3 atau 2X per akar 3 ya. Nah, berarti kita bisa nih cari nilai cos A. Cos A itu kan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C kuadrat per 2 kali A B. Atau kita langsung tulisin aja ini sisi-sisinya. Nah, berarti sisi-sisinya itu EG kuadrat berarti ini ya, EG 2X per 3 kuadrat ditambah
BG nya adalah 2x per 3 kuadrat dikurangi dengan BE x akar 2 kuadrat dibagi dengan 2 dikali EG 2x akar 3 dikali BG nya adalah 2x akar 3 juga. Nah, berarti kalau gitu setelah kita hitung cos A nya adalah 1/4. Nah, kalau kita punya segitiga nih, segitiga misalkan ini A, cos itu kan apa? Samping per miring, berarti ini sampingnya, ini miringnya. Nah, berarti kalau gitu kita bisa cari depannya ya, pakai Pitagoras. 4 kuadrat berarti 16 dikurangi 1 akar 15, berarti ini akar 15. Cos itu apa? Depan per miring, depannya akar 15, miringnya 4, jadi jawabannya akar 15/4 atau 1/4 akar 15, yaitu A.